Bayangin kamu pulang lembur, naik taksi online sendirian malam-malam, tapi baru belakangan kamu sadar, sopirnya ternyata sudah meninggal sejak kemarin. Malam itu, aku masih duduk di meja kantor dengan mata yang sudah pedih karena lelah. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11:20. Gedung kantor sudah hampir kosong. Hanya tersisa aku, beberapa cleaning service, dan cahaya lampu putih yang terasa makin dingin. Badanku capek, mataku berat, tapi pekerjaanku harus selesai. Setelah semua beres, aku buru-buru berkemas, mematikan laptop, dan menengok keluar jendela. Jakarta di malam hari memang selalu terasa sepi dan misterius. Apalagi kalau sudah larut begini. Aku membuka aplikasi taksi online di ponsel. Pesan mobil seperti biasa. Nggak ada yang aneh. Beberapa menit kemudian, notifikasi muncul, driver Anda sudah tiba. Mobilnya sedan hitam tua, sedikit kusam tapi terlihat masih layak jalan. Namanya Pak Suryo. Ratingnya cukup baik, jadi aku nggak terlalu khawatir. Aku pun turun ke lobi dan melihat mobil itu terparkir persis di depan pintu keluar. Begitu aku buka pintu dan masuk, aroma aneh langsung tercium. Bau apek bercampur bau tanah basah, seperti baju yang lama nggak dijemur. Sopirnya, seorang bapak berusia sekitar 50-an, menoleh dan memberi senyum tipis. Senyum yang entah kenapa bikin aku merinding, ada sesuatu yang nggak wajar. Tapi karena udah capek, aku cuma bilang alamat rumahku. Dia mengangguk pelan, tanpa sepatah kata pun, dan mulai melajukan mobil. Sepanjang jalan, suasananya hening. Nggak ada suara musik, radio, apalagi percakapan. Jalanan pun makin sepi. Aku perhatikan lewat kaca spion, dan melihat wajahnya kaku, tatapannya kosong menembus jalan di depan. Lampu jalan yang remang-remang membuat matanya terlihat lebih cekung, dan kulit di sekitar lehernya seperti menghitam, seperti ada lebam yang sudah lama. Untuk mengusir rasa takut, aku buka aplikasi taksi online dan lihat peta perjalanan. Tapi di sana, posisi mobilku sama sekali nggak bergerak. Padahal jelas-jelas kami sudah melaju cukup jauh dari kantor. Rasanya seperti aku lagi duduk di mobil yang nggak pernah sampai tujuan. Aku coba refresh aplikasi, tapi hasilnya sama. Posisi tetap diam di titik awal. Pelan-pelan, perasaan nggak enak mulai merayap. Aku pandangi lagi bapak sopir itu. Tangannya menggenggam setir erat, dan tangan satunya hampir tak bergerak. Nafasku makin cepat. Suasana di dalam mobil makin pengap, membuat dadaku sesak. Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya. Suaraku gemetar, "Pak, ini jalannya benar nggak ya?" Dia hanya melirikku cepat lewat kaca spion. Tatapannya kosong, dan dingin. Rasanya seperti menatap sesuatu yang nggak lagi bernyawa. Lalu dia kembali menatap ke depan, sama sekali tak menjawab. Jalanan makin gelap. Mobil tiba-tiba berbelok masuk ke jalan kecil yang bahkan aku sendiri nggak pernah lihat sebelumnya. Lampu jalan mati total. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti bayangan hitam yang siap menelan siapapun yang lewat. Aku panik. "Pak, ini bukan jalan ke rumah saya," kataku lebih keras. Tapi dia tetap diam. Lalu mobil berhenti mendadak. Bapak itu menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya dia membuka mulut. Suaranya berat dan serak. "Saya cuma mau nganterin, tapi bukan ke rumahmu." Kata-katanya menggema di kepalaku, menancap seperti duri. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar hebat. Aku coba buka pintu, tapi semuanya terkunci. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku hanya memantul di kabin mobil. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada notifikasi. "Maaf, driver Anda membatalkan pesanan. Mohon pesan ulang." Aku menoleh ke arah sopir, dan kursinya kosong. Bapak itu sudah hilang. Kursi sopir hanya tersisa bekas dudukannya yang kusut. Tapi mobil ini masih terparkir di tengah jalan kecil yang gelap dan sunyi. Bau busuk makin menyengat, seperti bau bangkai. Tubuhku kaku, nafasku terputus-putus. Dengan sisa tenaga, aku dorong pintu sekali lagi. Kali ini terbuka. Aku lompat keluar dan lari tanpa menoleh ke belakang. Kaki gemetaran, rasanya bisa terjatuh setiap saat. Jalanan sepi itu terasa panjang tak berujung. Suara jangkrik malam terdengar seperti tawa kecil yang menghantui. Akhirnya, aku melihat cahaya lampu senter.
Seorang satpam yang sedang ronda mendekatiku dengan wajah cemas. Nafasku masih ngos-ngosan saat aku jelaskan apa yang baru saja terjadi. Satpam itu terdiam cukup lama, wajahnya berubah pucat. Lalu dia berkata pelan, "Dek, kamu tahu gak? Semalam ada kecelakaan di jalan ini. Sopir taksi online meninggal di tempat. Mobilnya sama persis kayak yang kamu ceritain." Badanku langsung lemas. Rasanya lututku mau roboh. Satpam itu pun mengantarku ke pos ronda, memberiku minum dan memintaku duduk dulu sampai tenang. Tapi pikiranku kacau. Bayangan senyum tipis sopir itu, tatapan kosongnya, dan bisikannya yang menyeramkan terus terngiang-ngiang di telinga. "Saya cuma mau nganterin, tapi bukan ke rumahmu." Setelah aku merasa sedikit lebih tenang, satpam itu mencoba menghubungi keluarga untuk menjemputku. Sambil menunggu, aku duduk terdiam. Jalanan kecil itu masih tampak sunyi dari kejauhan, gelap dan menakutkan. Sekilas aku merasa melihat siluet seseorang berdiri di ujung jalan. Dia memandang ke arahku. Aku berkedip, dan sosok itu hilang. Keesokan harinya, aku iseng cari berita tentang kecelakaan yang disebut satpam itu. Ternyata benar. Ada berita yang memberitakan seorang sopir taksi online bernama Pak Suryo meninggal setelah menabrak pohon besar di jalan kecil itu. Mobilnya ringsek, dan mayatnya ditemukan masih duduk di kursi sopir. Katanya, wajahnya membiru dan lehernya lebam parah. Persis seperti yang kulihat malam itu. Sejak saat itu, aku nggak pernah lagi naik taksi online sendirian saat malam larut. Kadang kalau harus pulang malam, aku lebih milih nunggu sampai pagi atau nebeng teman. Setiap kali buka aplikasi taksi online, jantungku masih suka berdegup kencang. Takut nama Pak Suryo muncul lagi di layar ponselku. Dan yang paling membuatku terus bertanya-tanya sampai sekarang. Kalau malam itu dia bilang mau nganterin, tapi bukan ke rumahku. Sebenarnya dia mau bawa aku kemana? Atau ke siapa?